Yo, halo, welcome to AKF7 ya Pak. Dimana AKF7 akan membahas semua tentang jalan cerita, baik itu animasi atau kartun. Di kesempatan video yang pertama ini, jadi tayang perdana ya namanya Pak. Saya akan membahas jalan cerita tentang film yang berjudul SpongeBob the Movie, Spong on the Run. Bukan Spong di pinggir jalan, bagong nggak tuh? Siapa sih yang nggak tahu film SpongeBob? Tentu nggak asing kan di telinga kalian. Film ini mengisahkan tentang perjalanan SpongeBob mencari siput peliharaannya, yaitu Gary. Biar nggak penasaran, boleh dong subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Baiklah, saya atas nama Muklis mempersembahkan jalan cerita film SpongeBob the Movie, Spong on the Run, Ceki Po. Film dimulai dengan diperlihatkan suatu tempat yang bernama Martabak Tembem. Tunggu Bogeng, bukan Martabak Tembem, melainkan Bikini Bottom. Iya, Bikini Bottom. Dimana Bikini Bottom dihuni dengan sejumlah makhluk-makhluk aneh. Yang tentunya aneh, pasti aneh. Pada hari itu, semua terlihat baik-baik saja, dengan kebiasaan SpongeBob yang seperti kalian ketahui di saluran Global TV. SpongeBob sangat menyayangi Gary. Dimulai dengan memberinya makan dan mengajaknya jalan-jalan. Bogeng, aku mau dong diajak jalan-jalan. Terserahlah. Jam kerja SpongeBob tiba tuh, dimana SpongeBob harus bekerja di Krusty Krab. Seperti biasanya, Squidward sangat tidak menyukai SpongeBob. Hingga Tuan Krab menyuruh karyawannya untuk membuka Krusty Krab. Di lain sisi, Plankton sedang mengamati Tuan Krab dan berencana untuk mencuri resep formula Krabby Patty. Dengan jumlah rencana ke 3087, Plankton kesal karena Tuan Krab selalu menggagalkan rencananya yang ke 3086 tuh. Tapi Karen usul bahwa SpongeBob lah penyebab ia mengalami kegagalan. Tapi si Plankton kekeh bahwa Krab lah yang menghalangi rencananya. Di Krusty Krab, SpongeBob dengan jurus kage bunsinnya melayani semua pelanggan pembelinya. Si Bogeng datang. Maaf, itu bukan si Bogeng, melainkan si Sandy. Sandy ingin menawarkan robotnya kepada Tuan Krab. Nama robot itu adalah Otto. Tapi Krab gak mau tuh karena takut meminta gaji. Dan Sandy memberinya secara cuma-cuma dan tak perlu digaji. Tentu mau dong si Tuan Krab. Secara kan Tuan Krab ini gak mau rugi orangnya. Si Krab kesel tuh karena Otto hanya berkata kamu dipecat setiap saat. Dibuang tuh ke tempat sampahnya Plankton dan diambil oleh Karen. I love you, Mom. Malam hari tiba saat Krusty Krab tutup. Tuan Krab meminta SpongeBob untuk membersihkan semuanya sebelum ia pulang. Keluar tuh si SpongeBob dan keluar juga si Plankton di tempat toples acar. Saat Plankton menjalankan rencananya dan berhasil menganalisis formula Krabby Patty dengan mesinnya, tiba-tiba SpongeBob datang dan membuat dirinya kaget. Dan tercebur ke penggorengan. Teringat juga dia dengan omongan Karen. Masalah kegagalannya adalah SpongeBob. Keesokan harinya di kerajaan, Poseidon dan mantrinya bernama Kanselir. Dan Poseidon membicarakan fisiknya itu. Dan hanya ingin terlihat tampan dan gagah di depan rakyatnya. Tapi saat Raja Poseidon bercermin, ia melihat kerutan dan berteriak. Karena takut ia jelek, Poseidon meminta Kanselir untuk mengambil ciputnya. Siput Bogeng, bukan ciput. Siput. Di mana siput itu diperuntukkan merawat kulitnya Poseidon dengan lendirnya. Tapi siput yang dibawakan Kanselir nggak ada lendirnya. Pasti marah dong si Poseidon itu. Tunggu, daripada ribet manggilnya, kita ganti nama Poseidon dengan si Odon, oke? Nah, saat si Odon tahu kalau siputnya tidak berlendir lagi, si Odon langsung membuang siput itu ke bawah tanah. Esok harinya, Raja Odon itu memberikan dekrit kerajaan kalau si Odon butuh siput segera. Di situ ada si Plankton yang membacanya. Terus si Plankton ingat kepada Gary, siputnya si SpongeBob. Secara, jika ia menyulik Gary, otomatis SpongeBob akan pergi mencarinya. Dan rencananya untuk mengambil formula Krabby Patty itu akan mudah. Benar saja, saat SpongeBob pulang kerja, Gary sudah tidak ada di rumahnya.
Dan SpongeBob langsung menyebarkan lembaran kalau Gary menghilang. Gak lama, Patrick datang dan panik kalau Gary hilang. Tapi Patrick tahu, pasti ada petunjuk. Bener, kalau Gary itu diculik. Dan buku itu menunjukkan kalau Gary dibawa ke Raja Odon, tepatnya di Atlantis. Di saat SpongeBob dan Patrick ingin pergi, ada Plankton tuh datang dan memberikan Otto robot Sandy yang dipungut oleh Karen untuk mengantarkannya. Bogeng, berarti si Plankton ya yang nyulik ya, Bogeng? Benar. Bahwa Plankton lah yang nyulik dan merencanakannya. Oh, I know, but... Oh, Patrick, you gotta be more specific. Otto? Bogeng dan Bagong naik perahu dengan Otto. Salah. SpongeBob dan Patrick naik perahu dan diantarkan oleh Otto. Maybe if your head wasn't packed full of sand. Datang juga mereka ke salah satu kota yang bernama Jurang Maut. That's a funny name. Mereka mengecek keadaan kota dan Otto meninggalkan mereka. Ya karena Patrick ngomong kalau Otto jangan pergi kemanapun. Tapi analisa robot itu berbeda kalau ia harus pergi kemana-mana. Panik dengan itu datang juga tanaman kering yang di dalamnya ada pala Dajjal. Bogeng, itu bukan Dajjal, tapi Sage. Ya benar. Ia bernama Sage, di mana Sage akan membantu setiap orang yang menjadi pahlawan. Tapi si Sage akan membantu SpongeBob jika ia menyelesaikan tantangan yang ia berikan. Kemudian, Sage memberikan koin tantangan. SpongeBob langsung masuk ke dalam, kalau ia tahu tantangannya itu apa. Tapi si Sage balik lagi kalau tantangannya itu adalah membebaskan roh dari zombie-zombie itu. Gak lama bos zombie datang, namanya El Diablo, dan langsung ngurung SpongeBob dan Patrick. My demon's lair. Killing my... Dan SpongeBob ngomong kalau itu mimpi. Marah tuh si El Diablo dan langsung melesernya dengan matanya. Ketika ia melihat koin yang dibawa SpongeBob, El Diablo tertawa dan marah. Tirainya kebuka dan El Diablo terbakar karena sinar matahari. Tanpa sepengetahuan SpongeBob, El Diablo berhasil dikalahkan. Oh, Mr. Diablo. Dan semua roh terbebas. Tapi El Diablo masih hidup. Kemudian datang juga si Otto untuk menjemput mereka. Sage ada di depannya dan Sage memperlihatkan keadaan Gary pada waktu bersamaan. Hello, precious. Oh, yes! Gary! Di sisi lain, keadaan Krusty Krab hancur karena SpongeBob tidak bekerja. Secara SpongeBob sedang mencari Gary. Like Krabby Patty. How should I know? It's coming, sir! Where is SpongeBob? Malam hari Plankton bahagia di atas penderitaan si Krab. Dan Krab memberikan formula Krabby Patty itu. Aneh, saat Plankton menang, ia merasa kesal kalau Krab menyerah begitu saja. Dan ia anggap tak asik. Bagong nggak tuh? Di lain sisi, SpongeBob sampai ke kota Atlantis. Dan Sage meminta untuk SpongeBob fokus dengan tujuannya. Jangan sampai SpongeBob terbawa ilusi. Benar, si SpongeBob dan Patrick terbawa ilusi. What's up? Hingga esok harinya mereka berdua terbangun. Dan Sage mengingatkan tujuan mereka berdua. Yeah. Together. Go! All right, Gary. Di saat mereka masuk ke salah satu petunjuk, SpongeBob menampilkan pertunjukannya. Tapi SpongeBob melihat Gary dan langsung mengambil Gary dari tangan raja. Fred! Dan karena kesalahannya itu, mereka berdua ditahan oleh Raja Odon. Di lain sisi, Sandy mencari SpongeBob dan bertanya kepada Squidward dan Krab. Tapi mereka nggak tahu tuh apa yang terjadi dengan SpongeBob. Tiba-tiba televisi menyala kalau SpongeBob ditahan. Jelas dong, pasti mereka akan menyelamatkan SpongeBob dan langsung bergegas untuk menyelamatkan SpongeBob. Saat ingin berangkat, Plankton datang dan ingin ikut dengannya. Ya mungkin karena merasa bersalah mungkin. Bener tuh Bogeng. Diamlah kau. Di saat mereka naik mobil Krabby Patty, buset langsung gas gitu aja. SpongeBob didatangi oleh Sage lagi kalau keberanian bukan dari koin melainkan dari dalam diri sendiri. Sandy dan yang lainnya datang tuh, tapi si SpongeBob dan Patrick mau dieksekusi oleh monster yang bernama Lemon. Sandy dan yang lain ngendap-ngendap tuh buat nolongin si SpongeBob.
Dan saat ingin dieksekusi, lampu dimatikan oleh Krab dan menyergap yang ingin mencelakai SpongeBob. Dan Sandy langsung menjelaskan kepada raja itu gimana berartinya teman dengan menjelaskan masa kecilnya saat bertemu dengan SpongeBob. In Texas, they do if they want to visit you underwater critters. I can't be a scientist, even though it's kind of... Tidak hanya Sandy, Krab, Squidward, dan Patrick pun menceritakan masa kecilnya bersama SpongeBob. Hi, my name's... Patrick! Wow! Right now. Patrick and I were, talking to one of the Krusty Krab, made famous by me today. Dan ternyata semuanya sudah direncanakan kalau ia akan membuat penampilan dan menukar Gary dengan Gary palsu. Saat raja mau pakai tuh skincare siput, ia tahu kalau ia dibohongi dan langsung menyuruh semua pasukannya untuk menangkap SpongeBob dan kawan-kawannya. Kidding me? Dan saat SpongeBob tertangkap, raja itu menyukai pertunjukannya tadi dan memberikan kesempatan untuk SpongeBob pergi dari sini dengan syarat Gary harus bersama raja itu. SpongeBob ingat kata-kata Sage kalau keberanian datang dari diri sendiri dan SpongeBob menolaknya dan langsung kalau fisik itu tidak penting. Yang penting adalah kebaikan hati. Dan SpongeBob senang memiliki teman seperti teman-temannya. Si raja sombong kalau dia juga punya semua teman. Tapi kenyataannya dia tidak memiliki teman ataupun fans, bahkan dengan kanselir sendiri. Sorry. Karena sadar semua fisik yang menutupi kejelekannya langsung dilepas olehnya. Dan SpongeBob langsung menguatkan hati raja itu dan menjelaskan kembali bahwa fisik bukan segalanya. Blatant girdle. SpongeBob, few possess the courage to... Dan Raja Odon membebaskan mereka semua termasuk siput-siput yang dipenjarakan olehnya. Dan Gary meminta kepada SpongeBob untuk mengajak semua siput ke rumahnya. Tamat, ending yang sangat membogengkan. Ya, secara keseluruhan ceritanya sangat menarik ya. Kalau kekuatan persahabatan itu cukup kuat dan fisik juga nggak penting. Jadi dengar kata SpongeBob, fisik itu nggak penting. Oke? Mulai hari ini jangan pedulikan fisik lagi. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching and see you next time.